Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diga Julian Pradana, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi pada Universitas Siber Asia dengan NIM 2503010121129 dari kelas Komunikasi Bisnis angka 406. Baik, izinkan saya pada hari ini untuk membahas sebuah jurnal dengan judul Pengalaman Shareholder terhadap Konsistensi Pesan Bisnis Multikanal dan Kejelasan Verifikasi Sumber dalam Komunikasi Bisnis Digital. Baik, langsung ke data jurnalnya. Seperti yang sudah sampaikan, judul jurnalnya adalah ini. Kemudian penulisnya adalah Asar Banyu Lazuardi, Iwayan Kusuma Dibiagi, Igede Anjas Karismanata. Kemudian jurnalnya dari Income Digital Business Journal, volume 4 nomor 1 yang terbit terbit bulan Januari 2026 halaman 17 sampai 24. Diterbitkan institusinya adalah Universitas Bumi Gora Mataram, Indonesia. Baik, kalau untuk ringkasan penelitiannya seperti ini, untuk latar belakang penelitian atas penelitian berkaitan dengan stakeholder terhadap konsistensi pesan bisnis multikanal dan kejelasan verifikasi sumber dalam komunikasi bisnis digital adalah meningkatnya penggunaan komunikasi multikanal oleh organisasi, yakni penggunaan media sosial, website, email, dan aplikasi pesan secara bersamaan. Namun, penggunaan banyak kanal ini ternyata tidak selalu diiringi dengan konsistensi pesan dan kejelasan sumber informasi yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kepercayaan stakeholder. Eh, Latar belakang ini sebetulnya relevan ya dengan kondisi saat ini di mana kita melihat baik instansi pemerintahan ataupun perusahaan biasanya menggunakan berbagai kanal media sosial untuk melakukan komunikasi bisnis dengan stakeholdernya. Ada yang menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, Threads mungkin. Kemudian kalau email, email mungkin udah biasa, website juga, aplikasi pesan seperti Instagram, mohon maaf, WhatsApp dan lainnya. Kemudian untuk jurnal ini sendiri, metode penelitiannya adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif eksploratif. Kemudian pengolahan data dilakukan melalui 3 teknik, yaitu wawancara mendalam semi terstruktur, observasi konten digital, dan dokumentasi komunikasi bisnis. Informannya sendiri terdiri dari 3 kelompok, yaitu konsumen, mitra bisnis, dan karyawan bagian komunikasi atau pemasaran. Nah, metodenya ini menggunakan kualitatif dikarenakan dari penulis menyatakan sampai saat ini masih jarangnya metode kualitatif yang digunakan untuk membahas berkaitan dengan komunikasi bisnis. Sehingga dia ingin menggunakan metode kualitatif untuk menambah hasanah penelitian. Kemudian untuk metode penelitiannya seperti yang disampaikan, tema utamanya yaitu konsistensi bisnis. Konsistensi perusahaan multikanal berfungsi sebagai mekanisme pengurangan ketidakpastian dan dipersepsikan sebagai indikator profesionalisme dan kejelasan verifikasi sumber, berperan sebagai filter kepercayaan dan membantu stakeholder membedakan pesan bisnis resmi dari informasi palsu atau menyesatkan. Baik, dari sini sebetulnya penulis ingin melihat kondisi di lapangan, apakah dengan mungkin kita juga merasakan ya seperti pesan multikanal, kita nanya di IG, jawabnya apa, nanya di WA, jawabnya apa, sehingga banyaknya mispersepsi ya dari kita selaku mungkin stakeholder atas pesan yang disampaikan oleh eh,
penyedia layanan, kemudian juga organisasi maksudnya. Nah, organisasi juga mungkin tidak apa ya, memiliki SDM dengan kemampuan yang sama, pemahaman yang sama atas suatu masalah, sehingga dengan kemudian juga dengan sosial media tersebut, kadang kan ada beberapa perusahaan yang mungkin sudah canggih ya, mereka biasanya di bawahnya atas sebuah pertanyaan dijawab di bawahnya tulisan admin J atau admin siapa gitu. Tapi kan tidak semua perusahaan menerapkan hal itu. Mungkin di sini peneliti bermaksud untuk melihat apakah perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan nama-nama admin tersebut bisa eh, bisa memberikan kepastian atas informasi yang disampaikan. Kemudian hal lainnya tuh bahwa kepercayaan tidak dibentuk oleh satu faktor tunggal saja, melainkan oleh kombinasi atau sinergi antara konsistensi pesan dan kejelasan sumber. Baik jurnal tersebut eh, memiliki kelebihan antara lain sa- satu pendekatan kualitatif yang tepat. Jadi metode sangat sesuai dengan untuk menggali makna dan pengalaman subjektif yang tidak bisa diukur dengan numerik. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa intinya penulis ingin menggali pengalaman dan perspektif persepsi subjektif pemangku kepentingan, di mana pada biasanya kan kalau untuk jurnal seperti ini menggunakan data, sehingga penulis ingin menggunakan metode lain. Dan menurut eh, pemahaman saya ini merupakan hal yang baru. Kemudian yang selanjutnya adalah triangulasi data kuat. Jadi selain menggunakan tiga sumber, penulis juga menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi sekaligus. Kombinasi ini memperkuat keabsahan dan reliabilitas temuan secara signifikan. Terus, seperti yang disampaikan tadi, karena menggunakan kualitatif, jadi apa ya, menjadi pembeda lah di antara jurnal-jurnal yang ada berkaitan dengan komunikasi bisnis digital Indonesia. Kemudian relevansi topik yang tinggi, seperti halnya disampaikan bahwa semakin dengan adanya kemajuan teknologi, tentunya peran organisasi, entah perusahaan atau pemerintah, kan sekarang komunikasi tidak hanya lewat wawancara atau apa, tapi juga dengan kita aktif di sosial media ataupun kanal yang lain, tentunya menunjukkan eksistensi sebuah organisasi tersebut. Nah, kemudian juga dengan kemajuan teknologi kan terkadang kita mendapat informasi yang sesat dan menyesatkan ya. Nah, tujuannya penelitian sini sangat tepat dikarenakan perlunya konsistensi ya, pesan di setiap multikanal, pesan di tiap kanal tersebut untuk tidak membuat ambigu bagi penerima informasi. Kemudian di sini juga member checking diterapkan, konfirmasi hasil interpretasi kepada informan, praktik metodologis yang baik dan riset kualitatif. Kemudian temuannya juga saling melengkapi, di mana berhasil menunjukkan sinergi antara dua faktor yaitu konsistensi dan sumber dalam membentuk kepercayaan. Nah, dari jurnal tersebut, namanya sebuah penelitian pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dari kekurangan tersebut, jurnal tersebut tidak melampirkan informan. Penelitian hanya menyebut fleksibel tanpa memberitahu pembaca berapa informan yang benar-benar terlibat. Sementara yang seperti kita tahu bahwa dalam penelitian tersebut jumlah informan sangat penting ya untuk kita mengetahui seberapa eh, meyakinkannya sebuah data. Kemudian yang selanjutnya adalah lokasi atau organisasi tidak spesifik. Di sini juga organisasi yang diteliti itu disebutkan sehingga ada kemungkinan bahwa ada replikasi data ya dari eh, penulis tersebut. Namun ini kan masih namanya kekurangan ya, pasti kita masih hanya bisa menerka-nerka terkait lokasi organisasi. Dikarenakan organisasi atau organisasi tidak spesifik, sehingga kita hanya bisa menerka-nerka apakah datanya valid atau tidak.
Kemudian yang ketiga adalah kutipan dari informan yang minim. Kemudian di sini juga karena metode kualitatif seharusnya kan menampilkan banyak teks percakapan antara penulis dan informan ya, atau peneliti dengan informan. Namun di sini hanya beberapa saja yang disampaikan sehingga kita hanya melihat secara garis besar, tidak mengetahui detailnya apa saja seperti itu. Sehingga untuk kesimpulannya atas jurnal tersebut, penelitiannya masih relevan dengan zaman, tepat waktu, dan berkontribusi positif pada kajian komunikasi bisnis digital di Indonesia. Kemudian kekuatannya atau kelebihan terbesarnya adalah triangulasi data yang komprehensif dan temuan sinergi konsistensi pesan dan kejelasan sumber yang saling menguatkan tadi. Kemudian kelemahannya itu laporan metodologi tidak lengkap, berupa jumlah informan, identitas organisasi, dan durasi observasi tidak disebutkan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.